Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Taurus couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15 sampai 31 Desember, 1 sampai 15 Januari 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading. Bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon, Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai. Medaling Angels, clarify energy Taurus couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. 15 sampai 31 Desember, clarify please. Clarify please. Thank you, Medaling Angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Taurus. The Tower moment, energi dari the Hierophant, the Moon energy. Beberapa Taurus dealing dengan Pisces di sini dan sesama Taurus ya. Saya ngelihat seperti ada situasi yang shocking moment banget untuk kamu ya. Beberapa mungkin dealing dengan seseorang, pasangannya ini mungkin bisa poligami atau poliandri di sini tanpa sepengetahuan kamu. Oke. The Hierophant, the Moon energy, hubungan yang ditutup-tutupi, yang diberi status pernikahan atau traditional relation di sini. The Tower moment, ini sangat shocking moment untuk kamu karena seperti kamu ngerasa kaget ya, kayak nggak percaya bahwa dia akan melakukan situasi yang kamu tahu ya. So ini tentang seseorang yang mengkhianati pernikahan di sini dengan ada poligami atau poliandri, diam-diam tanpa sepengetahuan pasangannya. Ini bisa vice versa ya, karena beberapa Taurus dealing dengan sesama Taurus. Bisa juga tentang hubungan yang tidak direstui, jadi dikasih status diam-diam begitu kayak kawin lari atau ya begitu ya. Atau mungkin kamu dealing dengan seseorang, ini hubungannya masih pacaran atau long distance dan dia ternyata sudah menikah dan kamu baru tahu karena selama ini dia menutup-nutup status dia dengan rapat-rapat di sini, oke? Skenarionya bisa 3 itu ya, Taurus. Dan di sini ada energi dari Four of Pentacles, the Hermit energy, Six of Cups di sini, oke? Beberapa dealing dengan Virgos, Capricorn, Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio, bisa energi aja, bisa berbeda usia, lintas generasi. Ya, jadi kayak bedanya puluhan tahun begitu, jaraknya jauh. Kamu udah lama sama dia, dan di sini kamu menolak tentang pernikahan yang dia manifest dengan orang lain yang sembunyi-sembunyi itu, gitu. Kamu stuck dengan mau protes, kompleno atau apapun, kamu stuck di sana. Jadi yang kamu lakukan adalah silent treatment. Dan saya ngelihat Four of Pentacles ini masih menginginkan komitmen, kamu tetap diselamatkan, pernikahan kamu tetap dipertahankan, tapi menolak untuk bersikap cukup frontal, cukup atraktif di sini untuk mengutarakan apa yang kamu rasa ini penolakan untuk kamu, oke? The Hermit energy, dia menarik diri ketika situasi dia ketahuan apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, ketahuan, sikap misteriusnya terjawab di sini, dia menarik diri, berusaha untuk
mengurai masalah, melihat lagi apa yang harus dia lakukan dari situasi yang sudah dia create di sini. Bottom of the deck, di sini ada energi dari Seven of Cups, energi dari King of Cups, energi dari Ace of Swords. Oke, beberapa dealing dengan Pisces, Cancer, Scorpio di sini. Dia cukup baper ya, dia cukup baper ketika kamu silent treatment. But kayak kamu nggak bisa ngelakuin apapun, stuck di sana. Ada perasaan cinta, but at the same time dia punya koneksi dengan orang lain dan itu sudah ada pernikahan. Kayak kamu cukup meledak begitu, cuma kayak kamu menahan diri untuk tidak mengekspresikan rasa kecewa kamu, rasa dihianati kamu, sakit hati kamu, oke? So dia ngerasa baper di sini dengan situasi silent treatment yang kamu lakukan, dan Ace of Swords dia mencoba untuk speak up di sini, bicara yang benar, sesuai dengan versinya dia. Tapi ini lebih ke perasaan dia, apa yang dia rasain, apa yang dia lakukan gitu, kenapa dia melakukan itu, semuanya itu perasaan dia gitu, tentang perasaan dia. Four of Cups di sini, kamu sudah berpikir cukup jauh ya, karena kamu kaget dia sudah menikah atau dia menikah poligami atau poliandri di sana. Kamu ngerasa kayak, oh ternyata dia banyak pilihan gitu. Ternyata kebenarannya dia banyak pilihan, tapi dia bicara perasaan-perasaan dia aja gitu. Dia ingin dimengerti, dia ingin dipahami, dia ingin ada perhatian gitu. Perasaan-perasaan dia aja, tapi dia nggak mikirin perasaan aku gitu. Kamu ngerasa kayak gitu. Dan itu alasan dia punya orang lain atau pilihan lain atau tripartite relation di sini. Sih, kamu juga akhirnya ngerasa bahwa bagaimana kamu ngomong tentang perasaan kamu, bagaimana dengan perasaan aku gitu. Kamu ngerasa kayak gitu. Oke, dan di sini ada Five of Wands. Oke, kamu meledak dengan kemarahan kamu di sini. Dan the Chariot energy, Cancer di sini ada Librance, the Justice energy. So kamu ingin ada keadilan di sini. Kalaupun sudah menikah dan pasangannya poligami atau poliandri, I think like Taurus, kamu ingin ada jalur pengadilan di sini, terutama tentang divorce atau legalitas. Karena itulah keadilan untuk kamu, dan di sini cukup meledak-ledak tentang keadilan atau situasi karma di sini atau keseimbangan. Dan the Chariot energy, dia berusaha meyakinkan kamu tentang perasaan dia gitu loh. Jadi dia ngomongin perasaan dia dan dia ngambil tindakan gerakan dia itu berdasarkan perasaannya dia gitu. Dan ini kayak nggak make sense gitu buat kamu. Apa coba maksudnya? Perasaan-perasaan dia yang ingin dia hargai, tapi dia nggak melihat aturan, legalitas, batas yang akhirnya dia terabas hanya karena perasaan dia gitu. Oke? Dan kamu cukup meledak. Saya ngelihat kamu ingin ada legalitas divorce, dan setelah ada heart to heart conversation antara kamu dan dia, kamu menolak untuk berkompromis atau bertemu lagi dengan dia untuk membicarakan koneksi dia sama kamu. Even dia ingin kembali memanifest hubungan dia dengan kamu dan juga dengan orang lain, I think like itu sudah tidak jadi jalan kamu lagi. Kamu sudah ada di jalan kamu dan udah selesai gitu. Dan di sini ada karma situation. So tindakan yang kamu lakukan hari ini atau di Desember ya, tapi ini bisa vice versa ya. Ini ada situasi karma. So kita boleh marah karena kita dihianati, kecewa, rasa sakit hati. Marah juga sesuatu yang sehat. Tapi jangan sampai merusak semuanya, karena the tower moment, energi kamu di awal, the tower moment tentang the universe, yang dengan waktu yang tepat, akhirnya kamu tahu semua rahasia dia, kebohongan dia, pengkhianatan dia. Kebenaran itu tersingkap karena memang the universe sedang memberi keadilan untuk kamu. Saran saya, ketika kamu sedang marah dengan rasa kecewa kamu, sakit hati kamu, kecewa kamu, jangan lagi ada karma-karma lain yang membawa penderitaan bagimu. Cukup marah saja dan ambil tindakan tegas, sisanya biar dia yang
menjalani karmanya dia. Kamu jangan terseret dengan karmanya dia. Karena ada Chariot energi di sini. Dia berusaha kembali ke kamu, mempertahankan legalitas pernikahan kamu sama dia. But kamu sudah meledak dengan kemarahan kamu di sini. Saya ngelihat di sini kamu memilih untuk berpisah. Oke? Kalau kamu ingin berpisah, ini penantian kamu. Kamu pengen banget berpisah, kamu nunggu, tapi dia akan ngegantung hubungan. So, ya saran saya, jangan ada karma-karma lain yang kamu lakukan, menyakiti siapapun atau menghancurkan apapun, biar dia tenggelam dengan apa yang dia lakukan. Kamu tetap berjalan fokus pada masa depan kamu. Karena ada situasi karma di energi kamu, so hati-hati untuk ada tindakan ya. Marah boleh, itu sesuatu yang sehat. Kita kecewa, kita marah, ekspresi marah kita harus ada ya. Nggak bisa nggak, kalau nggak kita nggak, bukan manusia gitu kan ya. Emosi itu kan ada emosi bahagia, emosi senang, emosi sedih, emosi marah gitu kan. Jadi ya silahkan kalau mau marah, tapi jangan merusak hal-hal lain yang tidak perlu ya, nanti supaya kamu nggak dapat karma atau terseret karmanya dia. Oke? Kita lihat energi 1-15 Januari 2022. Sorry, 1-15 Januari 2023. Ini untuk energi 2023 1-15 Januari for Taurus couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, the Wheel energy, Destiny di sini. The Strength energy, okay. The Empress energy, beberapa dealing dengan Libra, Taurus ya, atau memang energi kamu ada Leo di sini. Okay, the Wheel energy tentang divine timing atau waktu semesta membuat situasi itu seperti kayak rolling on gitu, kayak diputer situasinya. Oke. Nah, kita harus bergerak dong ya, karma kita roda yang berputar ya. Destiny. Jadi saya ngelihat kamu di sisi kamu, kamu ingin berpisah. Oke, the Wheel energy di sini. The Strength energy, dia seperti menggunakan inner power-nya dia, kekuatannya dia untuk memanifest hubungan ini tetap bertumbuh bersama dengan kamu, walaupun dia sudah punya orang lain atau sudah menikah dengan orang lain. Dia berusaha terus-menerus begitu untuk menolak perpisahan kalian, terutama dengan Leo, Libra, Taurus di sini. But I guess like perpisahan ini juga kamu ambil untuk kamu bisa lebih lagi sehat gitu daripada kamu meledak dengan kemarahan kamu ya. Karena saya ngelihat gini, kayak roller coaster gitu feeling ya, terutama emosi kamu ya, meledak gitu loh. Kayak gimana sih kita kalau lagi marah terus silent treatment itu kan meledak ya di dalam diri kita ledakan itu dalam diri kita, rasanya kan nggak enak banget ya, kayak orang-orang yang nggak bisa ekspresi marah kayak saya nih kan, atau ini karena di sini kamu diem ya, orang-orang tipe yang diem kalau marah tuh tidak mampu untuk meledak dengan emosi marahnya yang berlebihan, itu tuh sakit gitu kalau ngenahan rasa marah itu. The Wheel ini kayak kamu itu kayak roller coaster gitu, emosi kamu gitu. Jadi kayak meledak itu nggak enak ya, nggak bisa tidur, nggak bisa nelen makan di sini. Oke, the Wheel energy, the Strength energy di sini berusaha untuk menaklukkan kamu dengan powernya dia, dan dia cukup percaya diri untuk menawarkan komitmen tetap dipertahankan dengan hubungan yang terus bertumbuh dan menua bersama di sini, karena beberapa ada anak di antara kalian. Dia berusaha meyakinkan kamu bahwa kita udah lama bersama, kita nggak mungkin berpisah gitu. Dia terus-menerus berusaha menawarkan hubungan agar tetap bertahan dan bertumbuh. Energi dari The Star energy, beberapa dealing dengan Aquarius,
Seven of Pentacles, King of Pentacles di sini. So saya ngelihat seperti the star energy, kamu berusaha untuk memulihkan diri kamu berusaha untuk memulihkan finansial kamu, karena itu adalah power kamu. King of Pentacles, ini energi kamu. So, saya melihat kamu yang terlalu pegang kendali secara material things di sini. Jadi mungkin secara bisnis, finansial ya, kamu lebih unggul gitu. Kalaupun bekerja, kamu udah ada di top management. Dan kamu tuh sudah stabil banget gitu dengan finansial kamu, sehingga kamu berusaha untuk memulihkan diri kamu, menjalani takdir kamu dengan kehidupan kamu, mimpi kamu, harapan kamu. You are a star in the sky, you are a star in the heaven, Taurus. Karena di sini dia tetap menunggu gitu, bertahan untuk membuat hubungan ini tetap bertumbuh. Seven of Pentacles di sini, ini hubungan tetap harus bertumbuh menurut definisi dia. Dan the star energy, kamu seperti terlihat lebih stabil begitu dengan finansial kamu. Even secara emosi, kamu seperti roller coaster ya, meledak-ledak ya, senggol bacok gitu, gampang banget tersinggung atau marah karena emang lagi jelek gitu emosinya. Negative emotion di sini. Kamu berusaha untuk memulihkan diri kamu sendiri. Dia terus-menerus menunggu kamu, dan ini cukup panjang waktu penantian dia agar ada pertemuan di antara kamu dan dia, agar hubungan ini tidak berpisah ya, karena dia menolak untuk berpisah. Energi dari Ten of Swords di sini, kamu ngerasa terhianati, kamu ngerasa tertipu, terperdaya, termanipulasi di sini. Two of Cups di sini, dia berharap ada pertemuan antara kamu dan dia. Queen of Wands di sini, dia tetap menjalani hubungan dia dengan orang lain, tripartite yang sudah diberi pernikahan diam-diam itu. So, Ten of Swords di sini, kamu kayak gini, kamu berusaha untuk memulihkan diri kamu, dan kamu merasa bahwa hubungan ini tidak bisa dipulihkan. Kamu udah terlanjur kecewa banget. Meskipun di sini kalian saling mencintai, tapi dia sudah mengkhianati kamu gitu. Even kalian soulmate, dia sudah mengkhianati kamu. Jadi menurut kamu, buat apa lagi dipertahankan hubungan ini? Kamu berharap untuk berpisah. Saya ngelihat benar-benar seperti kemarahan yang kuat dari dalam diri kamu di sini, terutama tentang perpisahan. Dan seperti kamu sudah stabil dengan finansial kamu, jadi kamu ngerasa nggak harus untuk bertahan terlalu lama dengan dia, merdekakan dia, bebaskan dia di sana gitu dengan orang lain yang sudah dia beri pernikahan diam-diam itu ya. Energi dari Knight of Swords, energi dari Three of Wands, energi dari Eight of Wands di sini. So saya ngelihat di sini ada fase di mana kamu speak up. Knight of Swords di sini, bahwa kamu ingin bertemu untuk berpisah. Di sini ada Eight of Wands dengan ledakan emosi ya. Kamu tuh kayak orang kesetanan, sorry to say ya, karena kamu meledak banget dengan kemarahan kamu. Kamu seperti marah gitu. Jadi emang ini hubungan udah lama banget gitu loh. Mungkin kalian membangun hubungan ini dari awal dengan sangat dari titik awal banget gitu, dari titik nol gitu. Dan ketika ada fase di mana kalian sudah stabil secara finansial, dia menikah diam-diam, poligami or poliandri, ini kayak kamu marah itu kayak orang yang kesetanan, yang sampai kamu tuh tersiksa dengan diri kamu sendiri karena kemarahan kamu di sini. Seperti kamu memaksakan dia untuk bertemu, dan ya cut off. Knight of Swords ini kalau ngomong gak akan berhenti. Eight of Wands ini meledak begitu. Jadi mulut kamu udah kayak bom molotov gitu, jadi explode banget gitu, dan dia sampai menyerah di sini menghadapi kamu. Dan tadinya dia tidak mau divorce di sini, akhirnya dia mengikuti aja, terserah kamu mau apa. Jadi dia tidak mengulur-ngulur lagi untuk bertahan, enggak. Terserah kamu. Dan energi dari the temperance energy di sini, kamu seperti ingin ada pertemuan, beberapa dealing dengan Sagittarius di sini.
Kamu seperti bertemu dengan dia ketika kamu marah. Ada fase di mana kamu ingat perjuangan kalian berdua dari awal. Kalian begitu saling mencintai, tidak ada yang memaksa untuk bersama. Kayak kamu mungkin di dalam pikiran kamu ngerasa bahwa kamu nggak nyangka dia akan mengkhianati kamu, menikah diam-diam, dan itu baru ketahuan gitu. Kamu nggak nyangka gitu dengan actionnya dia yang di luar kendali kamu. Walaupun di sini apa ya, masa manis gitu, kamu masih ingat kisah manis kalian berdua di sini. So kita clarify. Dia berusaha untuk meyakinkan kamu bahwa dia mencintai kamu dan ingin tetap bersama dengan kamu, bertumbuh menua bersama di sini. 12 Cups, ini soulmate connection. Penantian dia di Januari untuk bertemu kamu ini cukup lama ya menurut dia. So kita akan lihat tentang 12 Cups, bagaimana cinta itu dia miliki tapi dia hianati. Dia berusaha ingatkan kamu bahwa kalian saling mencintai, tapi dia mengkhianati. Omongan dia itu kayak dia mengkhianati perasaan kalian berdua gitu loh. Jadi ini kita clarify 12 Cups dan kita clarify the Temperance energy. Di sini tentang strong connection. Kamu nggak bisa denial kalau ya kamu punya banyak kenangan manis dengan dia. Okay, but kamu ya itulah ya, sudah tidak bisa lagi untuk berkompromis. Oke. Semua orang pasti kayak kamu lah, Taurus, tapi ini bisa vice versa ya. Semua orang pasti marah ketika dikhianati. Oke, kamu ngerasa gini, aku nggak nyangka dia kayak gitu. Kamu ngerasa kayak gitu. But you know what? Dia mungkin udah lama gitu nikah, but the universe, the will energy, di waktu yang tepat akhirnya ketahuan. Kebenaran itu terbuka dengan sendirinya. Okay. 12 Cups clarify for Taurus cross watchers. Oke, jumping card di sini. Di sini ada Eight of Swords. Di sini ada King of Pentacles. Perpisahan dengan kamu di sini. Dia bicara tentang perpisahan dengan kamu. The Magician ini dia ingin bercerai dengan kamu atau legalitas divorce. Kenapa? Ini Knight of Swords. Setelah Eight of Wands, setelah membabi buta kamu menyerang dia, oke, memang dia salah. So akhirnya dia menyerah untuk berpisah. Oke. Saya ngerasanya gini sih dari energi ini. Kamu tuh ketika kamu marah, ekspektasi kamu, dia akan tinggalin orang yang sudah dia nikahi gitu loh, yang sudah dia nikahi diam-diam itu gitu. Itu ekspektasi kamu, King of Pentacles. Kamu masih pegang komitmen kamu sama dia. Kamu punya ekspektasi gitu loh. I don't know, like, ya kamu cinta sama dia, strong connection di sini, the Temperance. Ya, ada rasa itu gitu dalam diri kamu. Jadi, kamu berharap ketika kamu membombardir dia dengan kata-kata kasar, dia akan meninggalkan orang itu. Tapi ya, I think like it's over, Taurus. It's over. Dan di sini ada energi dari Knight of Cups. Oke, nggak ada ini ya. Six of Swords. Knight of Cups ini dia ngerasa lebih baik berpisah. Dan energi dari Six of Swords ini kayak kamu pergi. Setelah kamu mungkin ribut, dia akan bilang ya udah kita pisah. Kemudian kamu pergi gitu. Di sini ada pernikahan, rumah beberapa.
ada harta gono gini tentang rumah yang dia perebutkan, yang kamu pertahankan. Oke? Oke. So, dia tidak sepolos itu. Karena dia masih menuntut harta gono gini, terutama rumah bersama yang kalian miliki bersama. Oke? Clarify the temperance energy. Clarify the temperance energy for Taurus couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Seven of Swords, kamu ngerasa tertipu. King of Cups, perasaan kamu bergejolak gitu kayak roller coaster. The Wheel energy, roller coaster. Ini kamu kayak sesak nafas itu ya, saya nggak ngerti. Saya juga kalau udah kayak saya kalau udah ngomong marah, udah bilang marah, udah diem, itu kayak roller coaster udah gitu, kayak tersiksa sendiri dengan kemarahan yang nggak bisa kita ekspresikan. Ini yang kamu rasa tertipu, rasa dikhianati. Perasaan kamu di sini kayak roller coaster. Oke, mungkin kamu juga susah gitu mengekspresikan kemarahan kamu gitu. Karena di sini ada Ace of Pentacles. Kamu ngerasa udah punya komitmen yang kuat, bertahan. Ace of Wands ini tindakan. Kamu lebih suka bertindak dari perasaan kamu. Knight of Swords di sini. So finally, keputusan kamu adalah berpisah. Energi dari Queen of Swords, kamu tebas hubungan. Oke. So, ini kayak ending ya. Mungkin 2022 adalah fase dimana kamu diam, itu adalah fase dimana kamu benar-benar mempertimbangkan semuanya gitu. Dan di Januari awal, ini ada ledakan yang kamu mainkan di sini seperti roller coaster, terutama tentang perpisahan. Dan saya ngelihat di sini kamu tetap mempertahankan materi karena beberapa ini ada harta gono gini, yaitu rumah gitu. Karena mungkin beberapa di awal kalian membeli rumah itu modal awalnya dari kamu gitu, dan kamu ngerasa bahwa dia nggak ada apapun gitu ketika bersama, jadi jangan ribut tentang materi gitu. Queen of Swords akan bicara sangat detail, Knight of Swords akan lebih detail lagi dengan sedikit intonasi yang tinggi, dan Ace of Wands ini cukup meledak dengan gerakan ya. Jadi kalau marah itu tangannya bergerak gitu, bukan mukul tapi mengekspresikan kemarahannya gitu. Kayak apa, nunjuk-nunjuk, kaki mungkin dibanting-banting gitu. Karena itu kayak apa ya, kamu tahan gitu, kemarahan yang ditahan dan sudah meledak dalam diri. Jadi kayak tremor gitu kalau marah tuh, sampai kayak melotot-melotot gitu. Itu karena udah ketahan gitu. Jadi ya itulah ya, makanya ya gitu. Saya ngerti banget perasaan kamu. Saya juga kayak gitu, kalau udah diem lebih baik pergi gitu, nggak usah lagi ketemu daripada meledak gitu dengan emosi yang cukup mengerikan gitu. Oke, so keputusan di Januari ada kesepakatan untuk berpisah. Mungkin agak begitu drama, tapi ya itu salah satu ekspresi kalau menurut saya dari rasa kecewa yang luar biasa sudah meledak dalam diri kamu. Oke, ini bisa vice versa. Kita lihat dari Angel Love for Taurus couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Januari 2023. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. New love di sini. A new person has cheer your romantic feelings. Orang baru ya, cinta barunya dia. Oke. Ya, dia cinta dengan orang itu. Semakin sakit gitu kalau ketika mungkin kamu tahu Knight of Swords di sini, kamu menyelidiki sangat detail seperti detektif ya, seperti pengawas begitu. Dan di sini kayak kamu tahu kebenarannya, perasaan kamu lebih terluka lagi dengan tahu ketika dia punya orang lain dan
ternyata dia cinta sama orang itu gitu. Ini sakit banget kamu rasain. Di sini ada forgiving and learning di sini. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. So kamu ini mungkin fase ya, fase. Kita dalam hidup ini kan kayak perjalanan gitu, perjalanan lurus gitu. Ada yang datang, ada yang pergi dalam hidup kita. Gak semua orang akan stay selama-lamanya dengan kita. Siapapun itu, anak kita, orang tua kita, pasangan kita, keluarga kita, apapun itu, sahabat kita, terbaik sekalipun akan datang dan pergi dalam hidup kita. Mungkin ini fase di mana kamu harus belajar untuk belajar memaafkan masa lalu, yaitu dia yang akan menjadi masa lalu kamu karena Januari kalian bersepakat untuk berpisah. Maafkan orang-orang yang sudah menyakitimu dan terus berjalan dalam perjalananmu. Ya, itulah gitu. Jadi saya juga gitu, kayak ada orang yang datang dan pergi dalam hidup saya. Ada yang datang membawa kekecewaan, ada yang datang membawa kebaikan. Semuanya memberi pelajaran untuk saya gitu. Kita adalah guru untuk orang lain adalah guru untuk kita gitu. Jadi menurut saya jangan sampai saya attach orang lain itu terlalu berlebihan. Mungkin ini juga fase yang harus kamu jalani ketika kamu harus kehilangan seseorang yang lama bersama dengan kamu dan sudah membangun semua kebahagiaan di awal bersama-sama dengan kamu, sebagai seseorang yang harus ninggalin kamu dari perjalanan kamu. Oke? Nggak mudah, tapi kalau udah pernah ngerasain gitu, pasti akan lebih ringan gitu, karena apalagi kalau kita punya perspektif di pikiran kita, kita tanam di pikiran kita bahwa ini perjalanan. Siapapun akan datang dan pergi dalam hidup saya. Pelajarannya apa yang harus saya belajar dari kehadiran orang ini dalam hidup saya? Gitu, itu jauh lebih tenang gitu. Karena kamu sudah tersiksa dengan emosi kamu yang seperti roller coaster di sini, Taurus. Jadi harus benar-benar meringankan pikiran-pikiran yang gak harus diberat-beratkan dengan pikiran yang lebih-lebih gitu. Ya, terutama dengan attach dengan pasangan itu kan melekat ya, karena udah lama bersama. Itu nanemin di pikiran kita bahwa inilah perjalanan hidupku, dia datang, dia bisa pergi, aku tetap berjalan dalam perjalananku. Itu agak susah kalau punya attach yang kuat. Oke, anggap aja ini latihan untuk tidak terlalu attachment dengan orang lain. Siapapun itu, anak kita sekalipun, benda-benda berharga sekalipun. Oke, ini emang nggak mudah. Ini emang nggak mudah. Ya, jadi kalau saya menerapkan di pikiran saya, kalau saya punya sesuatu, saya akan berpikir bahwa saya terima barang ini, tapi saya harus siap untuk kehilangan barang ini gitu. Kayak barang, teman, sahabat, siapapun itu. Saya menerima dia, tapi saya harus punya fase di mana tidak terlalu berlebihan, karena bisa saja satu saat dia tinggalkan saya. Gitu, itu yang harus ditanam, karena ini kayak belajar untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan di masa lalu. Oke. Di sini. Clarify metallic angels energi untuk Taurus, ini dari Chakra Wisdom. Taurus Sun Moon Rising and Venus energy Januari 2. Oke, jumping card. Destiny. Takdirnya sudah berakhir. Perjalanan kamu tetap berjalan di fase perjalanan kamu. Destiny kamu dengan dia sudah berakhir. Oke? Confusion di sini. Kamu kebingungan. Kenapa? Ini fase kehilangan. Itu tadi saya bilang, jangan attach banget gitu. Saya berani ngomong ini karena saya sudah ngalamin. Jangan kehilangan benda, kehilangan orang yang dicintai. Udah ngerasain. Apapun itu, trouble-nya di sana gitu, problematisnya di sana, itu saya udah ngerasain. Awalnya pasti kebingungan, yes, kamu ngerasa bingung.
gitu ya. Saya pakai metode saya tuh, saya damaikan diri saya akan selalu ngomong sama diri saya sendiri. Saya suka ngomong sendiri ya, karena saya emang suka sendiri. Saya akan ngomong sama diri saya sendiri, ya ini bagian dari perjalanan saya gitu, berusaha berdamai dengan diri sendiri. Ini memang perjalanan saya, dia datang tapi dia pasti akan pergi gitu. Kalau enggak diambil sama orang lain, ya diambil sama sang pencipta gitu. Itu aja gitu. Tapi saya nggak mau terlalu berat-berat gitu, karena udah stres dengan roller coaster di sini kan. Kamu ngerasain emosi negatif kamu kayak roller coaster gitu ya. Jadi fasenya itu, apapun itu ya, benda, manusia, apapun, hewan ya, kehilangan hewan. Saya pernah juga kehilangan hewan, itu saya sampai nggak makan 2 minggu. Saya sampai apa ya, sakit badan saya gara-gara sedih saya gitu, karena hewan saya meninggal ya. Itu juga masalah sebenarnya. Nah, ini fase mungkin kamu belajar bahwa inilah perjalanan hidup yang semua orang datang dan bisa saja dia pergi, datang dan pergi. Oke. Clarify ini dari Oracle Energy untuk Taurus couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Januari 2023. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, Taurus. Patient, waktu yang akan membuktikannya. Dia menghadapi kamu cukup sabar, karena memang dia salah ya. So, dia harus punya kesabaran dengan ledakan kamu yang di luar kendali ya, kayak molotov di sini. Dan di sini ada judgment possibility, selalu ada jalan keluar, ikuti cahayanya. Ya. Jalan keluar itu bukan berarti kalian bisa bersama, enggak juga gitu. Jalan keluar adalah jalan kebaikan untuk kamu. Ikuti cahayanya, ya. Jalan keluar itu belum tentu jalan yang diharapkan orang gitu, yang punya masalah. Tentu saja jalan keluar ya jalan yang untuk membawa kamu pada fase kehidupan kamu berikutnya gitu. Even kalian berpisah di sini, ya ini fase yang harus kamu jalani. Destiny-nya sudah berakhir, kamu dan dia. Oke. Ya, proses berdamai dengan diri, belajar berdamai dengan diri. Clarify, my darling angels. Taurus couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Januari 2023. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. The dream walker dreams the collective good and illusion. Seperti seseorang yang bermimpi sambil berjalan. Banyak mimpi-mimpi besar, hal-hal baik yang direncanakan, tapi jadi ilusi ketika tidak ada tindakan. Jadi dia punya alasan sendiri, tadi dia bilang, mungkin kamu perasaan dia gitu. Jadi dia seperti merasa bahwa kamu nggak ngerti perasaan dia gitu. Dan dia selama ini ingin memulihkan hubungan kalian, tapi akan sulit sekali menurut dia. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menikah diam-diam begitu. Itu perasaan dia yang merasa kamu tidak memenuhi perasaan dia. Ya itulah menurut dia ya. Bottom of the deck. Oh, okay, the altar priestess. Preparation, prayer, and scare ritual. Ada dendam di sini. Bahaya sekali, Taurus. Revenge. Taurus, kita kecewa, dihianati. You know what? Kamu tahu ini gerakan dari pencipta untuk membuka tabir kebenaran tentang apapun yang dia tutupi di sini. Ya, I think like the right time begitu semesta membuka kebenaran itu. Jadi jangan dendam. Kamu dendam di sini, kamu guna-gunai dia. Oke? You know what? Teruskan aja perjalananmu. Apapun kecewa kamu, keputusan tepat kamu untuk berpisah atau legalitas divorce adalah keputusan tepat. Jangan lagi kamu gelapkan perjalanan kamu dengan guna-guna untuk menyakiti dia, membalas dendam kamu.
Itu tadi saya bilang, hati-hati menabur karma. Karena di energi kamu ada situasi karma. Itu saja, bisa vice versa. Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Dan juga sudah support Nona Pastel di tahun 2022. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.